Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kian Ges Mulia, jurusan S1 Ilmu Komunikasi Telkom University dari kelas KM 4608. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi komunikasi kelompok dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Menurut Wood, kelompok adalah 3 atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan memiliki aturan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam sebuah kelompok, pastinya terdiri lebih dari 2 orang dan memiliki tujuan yang sama. Setiap anggota kelompoknya bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, dalam sebuah kelompok harus berinteraksi satu sama lain dan bergantung dengan satu sama lain. Dalam sebuah kelompok, anggotanya pasti harus lebih dari 2 orang dan harus saling berinteraksi dengan satu sama lain serta bergantung dengan satu sama lain. Menurut kalian, apakah kelompok dan tim itu sama? Menurut Rodwell pada tahun 2007, tim adalah jenis kelompok khusus, dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Artinya, tim termasuk ke dalam jenis kelompok. Tim itu terdiri atas orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Terus, tim itu juga memiliki rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat daripada kelompok pada umumnya. Contohnya dalam tim itu seperti tim sepak bola. Dalam tim sepak bola, pastinya para pemain memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kita udah bahas nih apa itu kelompok dan perbedaan kelompok dan tim. Sekarang kita akan masuk ke dalam intinya. Apa sih itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil dan bersifat tatap muka. Komunikasi kelompok membantu seorang mendapatkan lebih banyak informasi, karena pastinya dalam kelompok itu harus ada interaksi. Nah, karena interaksi itu terjadilah pertukaran informasi, karena setiap anggotanya saling bergantung satu sama lain. Selain itu juga, komunikasi kelompok menambah pengetahuan seseorang, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku seseorang, mengembangkan kesehatan mental, dan meningkatkan kesadaran kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau membantu keefektivitas komunikasi kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor situasional. Faktor situasional itu ada 2. Yang pertama ukuran dan kepemimpinan kelompok. Kebanyakan peneliti mengatakan sebuah kelompok kecil paling tidak terdiri atas 3 anggota dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Nyatanya, semakin besar suatu kelompok, maka semakin renggang juga hubungannya. Pemimpin dalam sebuah kelompok itu harus bisa menjaga kesatuan dan keutuhan kelompoknya, serta juga mampu untuk mendorong produktivitas kelompok. Terdapat 3 jenis kepemimpinan, yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, dan yang ketiga laissez-faire. Selanjutnya ada faktor personal. Faktor personal itu juga ada 2. Yang pertama kebutuhan personal anggota kelompok, dan yang kedua peran anggota kelompok. Jadi seorang masuk ke dalam sebuah kelompok itu juga untuk kebutuhan pribadi mereka, karena kelompok dapat membantu seorang dalam bersosialisasi dan berteman, terus juga dukungan untuk perubahan pribadi, pertumbuhan rohani, kemudian juga keuntungan ekonomi. Terdapat 3 peranan pada tiap anggota kelompok. Yang pertama, peranan tugas. Tiap anggota kelompok dapat saling membantu dalam mengerjakan tugas masing-masing, sehingga membantu memperlancarkan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, peranan pemeliharaan. Setiap anggota kelompok saling menjaga satu sama lain untuk menjaga keutuhan kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan semangat, memberikan pujian, saling menghargai, dan hal lainnya yang memberikan suasana positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, peranan menganggap. Nah, peran ini dapat menyebabkan perpecahan karena menghalangi kelompok mengerjakan tugas, mengurangi minat anggota kelompok untuk tetap bersatu. Kadang tuh ada nggak sih di setiap kelompok ada aja satu anggota yang kadang malas nyelesain tugas atau malah main terus gitu, terus nggak ada diskusi, nggak mau diskusi. Nah, kadang anggota kelompok yang kayak gitu itu tuh dapat menyebabkan perpecahan, nggak dapat membuat kelompok menjadi nggak utuh lagi, dan itu harus dihalangi. Berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara berpartisipasi dalam sebuah kelompok. Yang pertama adalah berorientasi kepada kelompok. Yang namanya kelompok, kita pastinya bekerja bersama-sama. Kita harus fokus kepada tujuan kelompok, bukan individu. Tanpa kita juga kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu.
Yang kedua adalah pusatkan konflik pada masalahnya. Dalam menyelesaikan sebuah konflik, kita harus berfokus kepada solusi, bukan hanya terus-menerus berfokus kepada masalahnya saja. Yang ketiga, bersikaplah tanpa berprasangka kritis. Sebelum kita membuat sebuah kesimpulan, kita lebih baik mendengar terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang. Jadi ada baiknya kita mendengar dari berbagai pendapat orang lain sebelum kita tuh membuat kesimpulan dari kita sendiri. Dan yang terakhir, pastikan pemahaman. Periksa dan periksalah kembali pemaham kelompok akan gagasan kita dan pemahaman kita terhadap gagasan anggota kelompok yang lain. Groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang dilakukan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Agak rumit ya. Lebih mudah dipahaminya, groupthink adalah suatu proses pengambilan keputusan yang terjadi pada suatu kelompok yang sangat kohesif, di mana anggotanya itu berusaha untuk mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Groupthink ini hanya terjadi ketika sebuah kelompok memiliki tingkat kemiripan antara anggotanya sangat tinggi, memiliki hubungan baik antara satu sama lain, dan gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan. Dengan kata lain, mereka itu menekan konflik supaya mereka itu bisa bergaul dengan baik. Dan mereka itu tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Adapun gejala yang dialami groupthink adalah yang pertama, penilaian berlebihan terhadap kelompok. Nah, ini sangat tidak baik ya, teman-teman. Terus yang kedua, ketertutupan pikiran. Dan yang terakhir, yang ketiga, tekanan untuk mencapai keseragaman. Nah, akhirnya kita telah sampai di ujung materi. Begitulah penjelasan yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau misalnya penjelasannya kurang detail. Sekian dari aku, terima kasih. Dadah!